nasab Alawi terputus karena Ubaidillah tidak terbukti sebagai anak Ahmad berdasar kitab-kitab yang sezaman. Tidak ada kitab-kitab yang sezaman yang menyatakan bahwa Ubaidillah ini adalah sebagai anak daripada Ahmad bin Isa. Ahmad bin Isa wafat pada 345 Hijriah. Kitab-kitab nasab yang banyak ditulis ketika itu, abad ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, dan ke-9, tidak mencatat nama Ubaidillah merupakan anak daripada Ahmad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din, wassalamu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Status validitas nasab Ba'alawi dan Lembaga Robitoh Alawiyah berada di ujung tanduk. Polemik yang digelar Kiai Imaduddin Usman, pengasuh pesantren Nahdlatul Ulum, menantang kesahih nasab keluarga Alawi bin Ubaidillah sebagai penerus genetika Rasulullah. Tesis Kiai Imad mendekonstruksi status Ubaidillah sebagai putra Ahmad al-Muhajir bin Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ali bin Ja'far Asy-Syadiq. Otomatis hubungan darah antara Alawi dan Ahmad al-Muhajir diragukan. Ubaidillah belum terbukti sebagai putra Ahmad al-Muhajir. Ahmad al-Muhajir diperkirakan wafat pada 345 Hijriah atau 956 Masehi, dan dimakamkan di Hadramaut, Yaman. Disinilah awal mula polemik Kiai Imad dimunculkan. Berdasarkan catatan tertua yang berhasil dikumpulkan Kiai Imad, Ahmad al-Muhajir memiliki 3 putra, yaitu Abu Ja'far Muhammad di Roy, Iran, Husain di Naisabur, Iran, dan Ali di Ramallah, Palestina. Catatan Kiai Imad tersebut diambil dari sumber tertua, yaitu Kitab Al-Syajarah Al-Mubarakah fi Ansab Al-Tolibiyah, karangan Fahruddin Ar-Razi Abu Abdillah Muhammad bin Umar bin Al-Husain Al-Qurshi Al-Tobaristani, wafat 606 Hijriah atau 1209 Masehi. Berbekal kitab yang sama, Kiai Imad menantang para pendukung akademis maupun fanatis nasab Ba'alawi. Tantangan Kiai Imad sangat sederhana, yaitu mempersilahkan kubu pronasab Ba'alawi untuk mendatangkan sumber yang lebih tua daripada kitab Al-Syajarah Al-Mubarakah tersebut. Tampaknya, satu-satunya wacana tandingan, kontradiscourse, yang kuat datang setelah penemuan sebuah manuskrip Sunan Tirmizi bertarikh 589 Hijriah atau 1193 Masehi. Pada halaman awal manuskrip terdapat tulisan tangan Muhammad bin Ali Al-Qolai Sohib Mirbat Ba'alawi, wafat 592 Hijriah atau 1195 Masehi, yang memberikan ijazah kepada Syarif Abdullah Ba'alawi pada tahun 575 Hijriah atau 1179 Masehi. Dengan demikian, tahun wafat Al-Qolai Sohib Mirbat Ba'alawi lebih awal 15 tahun dibanding wafatnya Fahruddin Ar-Razi. Begitupun pemberian ijazah tersebut lebih awal 31 tahun dibanding wafatnya Fahruddin Ar-Razi. Selain itu, eksistensi ijazah pada manuskrip Sunan Tirmizi jauh lebih tua dari kitab Al-Syajarah Al-Mubarakah sekitar 17 tahun. Ini dihitung sejak wafatnya pengarang kitab Al-Syajarah, yaitu 17 tahun kemudian. Dan juga manuskrip riwayat dari Hasan bin Muhammad Al-Alal, sezaman dengan Al-Ubaidili dan Al-Umari, bahkan ia saksikan wafat di Baghdad. Riwayat di Basroh dari kakeknya yaitu Ali bin Muhammad, riwayat di Baghdad dari pamannya, yaitu Abdullah bin Ahmad al-Abah, yang bermigrasi ke Yaman, Nazil al-Yaman. Abdullah inilah yang kelak dipanggil Ubaidillah, datuk seluruh klan Ba'alawi di seluruh dunia. Dari manuskrip riwayat dari Hasan bin Muhammad al-Alal ini setidaknya ada 5 informasi penting yang dapat kita peroleh. Pertama, Hasan bin Muhammad wafat sebelum tahun 490 Hijriah. Tahun wafatnya Al-Umari, pengarang kitab Al-Majdi. Artinya, ia lebih tua dari Al-Syajarah Al-Mubarakah, jika benar ditulis Fahr al-Din Al-Razi, wafat 606 Hijriah. Kedua, Al-Alal adalah julukan untuk Hasan sekaligus kakeknya. Dan sebagai tambahan, An-Nafat belum terkonfirmasi menjadi julukan Imam Ahmad Al-Muhajir sebelum tahun 490 Hijriah. Ketiga, Abdullah bin Ahmad al-Abah terkonfirmasi sebagai sosok historis, dan sebelum tahun 490 Hijriah sudah direportase melakukan migrasi ke Yaman, dan mendapatkan riwayat kala masih beredar di Baghdad. Keempat, hipotesa Alwi bin Thohir al-Haddad bahwa redaksi yang benar ialah bin, dan bukan min, ternyata hipotesa yang faktual,
berdasarkan bukti material yang lebih tua dari naskah di Tahzibul Ansab dan Al-Majdi, yang jadi sandaran versi cetak modern zaman sekarang. Kelima, Ba'alawi memiliki landasan historis ketika mengklaim sebagai sadah, meskipun klaim itu baru muncul dalam buku abad ke-9. Apa pasal? Karena tasamuk, atau syuroh istifadoh kesadahan Ba'alawi sudah menyeluruh, dan jejaknya bisa ditemukan jauh sebelum itu. Sampai di sini, Kiai Imad semestinya menerima fakta material berupa ijazah dan sanad hadits dalam manuskrip sebagai sumber sejarah nasab Ba'alawi. Jika ditanyakan, mana yang lebih kuat sebagai sumber otentik sejarah? Apakah manuskrip atau kitab nasab? Tentu saja jawabannya adalah kitab nasab. Sebagai sebuah disiplin ilmu yang mandiri, kitab nasab memiliki peran fungsi dan statusnya yang lebih istimewa. Namun, berbeda halnya jika berkenaan dengan masalah sejarah. Maka apapun benda materialnya, baik kitab maupun kepingan informasi pada kitab, sama-sama sebagai bukti material penulisan sejarah. Kita tahu, misalnya, bahwa penulisan sejarah Nusantara hanya berpijak pada kepingan-kepingan informasi dalam prasasti-prasasti. Hampir tidak ditemukan satu kitab utuh tentang sejarah Nusantara pada abad 4 Masehi, yang sezaman dengan prasasti Upa Kerajaan Kutai Kertanegara. Namun kepingan informasi prasasti Upa sudah cukup menjustifikasi eksistensi Kerajaan Kutai. Begitu juga dengan kepingan informasi nasab Ba'alawi yang hanya bisa dijustifikasi melalui manuskrip berisi ijazah. Dengan berbekal secuil kepingan informasi tersebut, argumentasi untuk membangun narasi tentang historisitas keluarga Ba'alawi telah cukup, minimal dalam pandangan historis. Sampai di sini, penulis mengapresiasi pemikiran Kiai Imad, bahwa memang tidak ada kitab nasab tentang keluarga Ba'alawi yang ditulis lebih awal dari tahun 606 Hijriah. Tetapi, penulis juga tidak setuju pada Kiai Imad, bahwa nasab Ba'alawi sepenuhnya terputus, mengingat ada fakta material berupa manuskrip yang melegitimasinya. Seandainya, Kiai Imad memang mau mendelegitimasi status ijazah dalam manuskrip bertarikh 490 Hijriah dan 589 Hijriah tersebut, maka upaya delegitimasi tidak dapat dilakukan dengan merujuk pada kitab Al-Syajarah Al-Mubarakah, yang secara tahun lebih muda dibanding usia manuskrip. Hendaknya Kiai Imad menghadirkan informasi baru, baik berupa kitab nasab yang penuh ataupun potongan informasi dalam manuskrip, yang sezaman dengan ijazah dalam manuskrip riwayat dari Hasan bin Muhammad Al-Alal 490 Hijriah, dan manuskrip Sunan Tirmizi 589 Hijriah. Perdebatan semacam ini sebenarnya sangatlah menarik, karena mendorong setiap orang untuk belajar kembali, berpikir, dan beristihad dalam kebenaran. Seandainya tujuan utama Kiai adalah kebenaran, tentu saja tidak akan berhenti mendekonstruksi nasab Ba'alawi dan mengkocar-kacirkannya begitu saja. Karena itulah, Kiai Imad harus berani maju satu langkah sebagai wacana jawaban, counterdisco urse, terhadap eksistensi ijazah dalam manuskrip riwayat dari Hasan bin Muhammad Al-Alal dan manuskrip Sunan Tirmizi. Penulis sendiri tidak memiliki tendensius apapun, tidak pro terhadap nasab Ba'alawi juga tidak kontra. Penulis hanya menghargai betapa pentingnya pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu sejarah, lebih-lebih ilmu nasab. Penulis juga mengapresiasi Gus Rumail Abbas, yang membangun jaringan internasional dan menyuguhkan manuskrip Sunan Tirmizi dan manuskrip riwayat dari Hasan bin Muhammad Al-Alal tersebut. Wallahu a'lam bishawab.